Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki malam yang ke-18 Ramadan. Sebentar lagi kita memasuki 10 hari terakhir daripada Ramadan 1454 Hijriah ini, 45 ya. Ya, 1445 Hijriah. Ya, mudah-mudahan kita mempunyai bekal-bekal yang cukup untuk mempersiapkan diri kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan, agar kita keluar dari madrasah Ramadan dengan membawa sejumlah keutamaan yang telah Allah persiapkan di dalam Ramadan bagi orang-orang yang bisa memanfaatkannya secara maksimal. Maka dari itu di 10 hari terakhir Ramadan itu ada satu amalan yang khusus, di mana amalan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya kecuali pada bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi yaitu pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Amalan yang dimaksud adalah al-i'tikaf. Al-i'tikaf. I'tikaf itu secara bahasa adalah al-habs, yakni menahan diri atau melazimi sesuatu, menetapi sesuatu. Adapun secara istilah ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama, tetapi semuanya maknanya sama. Ya, kurang lebih pengertiannya secara istilah adalah i'tikaf itu adalah seseorang berdiam di masjid dengan tata cara tertentu untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf itu adalah berdiam di masjid, mendiami masjid dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara tertentu atau sifat-sifat tertentu. Nah, ikhwan, para ulama kemudian berselisih pendapat apakah i'tikaf itu bisa terjadi di luar Ramadan ataukah hanya di dalam Ramadan. Dan kalau di dalam Ramadan, apakah bisa keseluruhan Ramadan itu seorang dia beriktikaf, ataukah dia beriktikaf hanya pada 10 terakhir daripada Ramadan saja. Panjang lebar para fuqaha membicarakan permasalahan ini. Namun di antara sekian pendapat dari pendapat-pendapat para ulama itu, sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Mughni oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, Syarah Al-Muhadzab oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria, kemudian juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarhul Mumti' dan juga di dalam Fathul Dzil Jalali wal Ikram, yang semua itu ana yakini bahwa pendapat yang lebih kuat daripada pendapat para ulama bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang beriktikaf di luar daripada Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada pernah beriktikaf di luar Ramadan kecuali untuk qada.
yaitu beliau pernah mengqadha i'tikaf, yaitu pada 10 hari pertama dari bulan Syawal. Karena i'tikaf di Ramadan tahun itu beliau batalkan. Maka pada Syawalnya itu beliau beriktikaf sebagai qadha daripada iktikafnya Ramadan yang beliau batalkan itu. Nah, dari bukti-bukti ini menjadi dalil bahwa iktikaf itu tidak dianjurkan untuk dilakukan pada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Ramadan. Dan iktikaf itu lebih ditekankan pada 10 terakhir daripada malam-malam Ramadan. Namun seandainya ada seseorang yang dia beriktikaf di luar daripada Ramadan, kita tidak dapat mengatakan itu bid'ah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah amalan bid'ah. Namun kita katakan itu tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan. Kenapa kita tidak menghukuminya sebagai amalan bid'ah? Karena ada satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu suatu ketika dia pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, sungguh aku itu pada masa jahiliyah itu pernah bernazar untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka ada riwayat yang lain mengatakan siang. Oleh sebab itu para ulama yang menggabungkan riwayat-riwayat itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan satu malam itu termasuk dengan siangnya. Adapun riwayat yang mengatakan siang itu berarti termasuk dengan malamnya. Berarti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu berniat pada masa jahiliyah untuk beriktikaf satu siang satu malam di Masjidil Haram. Maka dia belum melakukannya sampai ketika dia Islam, baru dia bertanya hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aufu binadrik, tunaikan nadarmu, penuhi nadarmu. Nah, karena di sini Rasulullah memerintahkan dia untuk memenuhi nadarnya, maka karena riwayat inilah maka kita katakan bahwa kalau seandainya ada orang yang dia beriktikaf di luar daripada Ramadan, kita tidak dapat mengatakan itu bid'ah, ya. Tapi kita katakan bahwa itu tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya kita lihat pada penjelasan Asy-Syaikh. Nanti kita berikan beberapa catatan di sini karena Syekh Dr. Abdul Azim Badawi di dalam Al-Wajiz ini beliau memberikan pembahasan tentang i'tikaf singkat sekali. Ya, satu halaman saja, ya. Kata beliau, wal i'tikafu fil ashril akhir min Ramadhana sunnatun mustahabbah iltimasan lil khairi wa talaban li lailatul qadri. Beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnatun mustahabbah, adalah perkara sunnah yang dianjurkan, disukai, ya. Ikhwan, juga para ulama mempunyai perselisihan di dalam hukum i'tikaf ini. Namun pendapat jumhur mengatakan bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah, kecuali dia bisa menjadi wajib apabila i'tikaf itu adalah nazar, ya. Maka wajibnya itu bukan karena i'tikafnya, tapi karena nazarnya itu. Karena memenuhi nazar itu hukumnya wajib. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kalau ditanya kenapa hukumnya i'tikaf, jawabnya sunnah. Jawabnya apa? Sunnah. Iltimasan lil khairi wa talaban li lailatul qadri. Ya, dalam rangka mencari kebaikan dengan i'tikaf itu sendiri dan mencari malam Lailatul Qadar.
karena dia otomatis i'tikaf itu adalah sebagai suatu bentuk takarrub kepada Allah, bentuk beribadah kepada Allah, maka tentu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dilakukan di 10 akhir daripada malam Ramadan juga adalah dalam rangka talaban li lailatul qadri, mencari malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Bagaimana kehebatannya malam Lailatul Qadar? Itu ada pembahasan tersendiri ya. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana fadilah malam Lailatul Qadar itu. Allah Azza wa Jalla katakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, menurunkan Al-Qur'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita compare ke tahun itu, kita hitung ke tahun, yaitu kurang lebih 80 tahun lebih ya. Nah, sementara usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jarang sekali yang ada sampai 80 tahun ya. Nah, kalau ada sampai 80 tahun ya alhamdulillah, itu bagian dari karunia Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi lebih dari itu ya. Kalau dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya dari perjalanan hidup manusia ini adalah dia menuju kepada kematian. Dia menuju kepada kematian. Hari-hari yang dilewati itu hanyalah menghabiskan umurnya saja. Ya. Hari-hari yang dilewati, waktu demi waktu yang ditinggalkan, hakikatnya itu untuk menghabiskan umurnya saja. Karena dia sedang berjalan menuju pada kematian. Nah, begitu pula rotasi bumi ini, perputaran waktu, pergantian zaman dan tahun, hakikatnya dia berjalan menuju kepada kehancuran, yaitu menuju kepada hari kiamat, menuju kepada hari kiamat. Dan hari itu adalah suatu kepastian. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Ya, kiamat itu adalah suatu hal yang pasti datang. Ya. Suatu waktu yang pasti datang. Dia adalah nyata, bukan sebuah cerita fiktif. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Hanya saja aku sengaja menyembunyikan kapan datangnya hari itu agar supaya setiap jiwa diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Setiap orang dia pandai memanfaatkan usianya dalam pengabdiannya kepada Allah, maka itulah yang dia persiapkan untuk kebangkitan nanti di hari kiamat. Maka dari itu, sesungguhnya setiap orang dalam perjalanan hidup ini dia menulis sebuah cerita. Dia sehakikatnya menulis sejarah hidupnya, yang nanti sebentar lagi sejarah ini dibacakan oleh orang lain, oleh generasi setelah dia. Maka ikhwan, ada di antara manusia yang melalui perjalanannya dengan cerita-cerita tentang kebaikan, ada orang yang melalui perjalanannya dengan cerita-cerita tentang keburukan, maka merugilah mereka. Maka pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfis syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah ya. Ini seorang dia beramal pada satu waktu yang singkat sekali, tetapi dia mendapatkan fadilah yang luar biasa, yang kalau dia beramal di hari-hari biasanya itu 80 tahun lebih lamanya. Itu pun kurang jika dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Yani pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut turun malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dan juga turun Jibril padanya.
Ya, di situ disebutkan malaikat, kemudian disebutkan Jibril juga, ya, alaihi salatu wassalam. Ya, padahal Jibril juga malaikat, ya. Tapi di sini penyebutan khusus juga Jibril, ya. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ya, dengan apa? Dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Maka dari itu, kalau kita lihat pembahasan di dalam maratibut takdir, tingkatan-tingkatan takdir itu, ada satu takdir yang namanya al-kitabah. Satu tingkatan takdir yang namanya al-kitabah. Al-kitabah itu catatan. Ya. Nah, di dalam tingkatan kitabah, catatan ini itu ada terbagi menjadi beberapa. Ada namanya takdir umri, yakni manusia dicatat takdirnya itu sekali seumur hidup yang namanya umri. Nah, itu terjadi di mana? Di dalam rahim ibunya, yaitu ketika berjumlah kurang lebih 120 hari, ya. 40 kali 3 berapa ya? 120, ya. Ketika ditiupkan roh itu, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam roh ibu seorang wanita. Kemudian ya, masuk di dalam perut seorang wanita, kemudian meniupkan roh itu kepada bakal bayi yang ada di dalam rahim itu, sehingga janin yang tadinya belum punya roh itu kemudian dia punya roh, ya, maka dia hiduplah ketika itu. Maka begitu dia hidup itu, ya disitulah kemudian ada pencatatan takdir. 4 perkara yang dicatat. Pencatatan takdir di sini inilah yang namanya takdir umri. Takdir apa? Umri. Ada kemudian pencatatan takdir yang berikut namanya hauli, yaitu pencatatan takdir yang terjadi tahunan, yaitu 1 tahun 1 kali. Jadi takdir itu ada yang ditulis 1 tahun 1 kali, sehingga takdir seseorang di tahun ini bisa berbeda dengan takdirnya di tahun depan. Kenapa? Karena takdir yang kemarin bisa jadi dirubah, dihapus dan diganti dengan takdir yang ini. Ada orang yang memang takdir yang kemarin sama dengan takdir yang ini, yang tahun ini sama. Tapi ada orang yang takdir ke tahun kemarinnya itu berbeda dengan takdir tahun ini. Kenapa? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, pencatatan takdir tahunan itu terjadi di mana? Terjadi di malam Lailatul Qadar ini. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut turunlah para malaikat-malaikat Allah dan juga Jibril dengan izin Rabb mereka min kulli amr, untuk mengatur segala urusan manusia untuk tahun depan. Ya. Maka sangat dianjurkan untuk kita mencari malam Lailatul Qadar itu. Nah, upaya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu adalah satu cara dengan cara beriktikaf. Ya. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu bukan nanti ada tete-tete tua, jenggot putih, pakai jubah putih, ya, jalan di kampung-kampung, lorong-lorong rumah, bertemu dengan siapa, ya itu orang itu dapat rezeki. Ya, bukan itu. Sehingga di rumah-rumah dinyalakan lampu-lampu di depan rumahnya, ya, di tepi-tepi laut dan seterusnya, sampai ada manusia yang duduk bergadang untuk mau jaga ada orang tua yang datang malam-malam. Katanya itu malaikat di malam Lailatul Qadar, ya. Akhirnya salah tangkap, ya, tangkap orang gila bisa dikira malaikat. Nah, bukan begitu. Nah, hakikatnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan,
malam yang seseorang sangat dianjurkan dan dimotivasi untuk mengisinya dengan berbagai amal saleh. Zikir, ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, dan bahkan membaca sebanyak-banyaknya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu penuh dengan kesejahteraan, keselamatan. Dari malam itu hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam apa siang apa kedua-duanya? Tidak, terjadi pada malam saja. Ayat membatasi, yaitu sampai terbit fajar sudah selesai. Waktunya sudah lewat. Ya. Mafhum ya ikhwan? Nah, maka karena itulah, maka amalan i'tikaf adalah salah satu upaya talaban li Lailatul Qadri, mencari malam Lailatul Qadar. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, taharru, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya yujawiru fil ashril awakhir, selalu beriktikaf di 10 hari terakhir min Ramadan, dari Ramadan. Ya. Wa yaqul, lalu beliau juga bersabda, taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari Ramadan. Ya. Kalau ditanyakan ngapain cari malam itu? Ya tentu karena itu tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr itu, tentang keutamaan, keberkahan, kesejahteraan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Bahkan pencatatan takdir manusia terjadi pada malam itu. Pencatatan takdir tahunan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika malam itu seorang apabila dia berada dalam ketaatan kepada Allah, dia sedang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan dia bertemu sama malam tersebut, maka Allah kabulkan permintaan-permintaannya itu. Maka di hari-hari yang berikutnya akan ada perubahan dalam kehidupannya. Kehidupannya berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Karena apa? Takdirnya telah berubah. Ya. Sehingga bisa jadi kalau tahun kemarin ada orang takdirnya susah, orang hidup melarat, tiba-tiba pergantian tahun begini, dia mendapatkan karunia, rezeki, rahmat. Kita melihat kehidupannya semakin melonjak. Nah, ada orang yang tidak paham, dia katakan tahun ini memang tahun apa? Imlek. Ya. Nah, bukan. Itu memang takdirnya telah berubah di tahun tersebut. Ya, mafhum ya ikhwan. Baik. Maka kita dimotivasi ya untuk mencari malam tersebut. Wa anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari Ramadan. Kalau hadis yang pertama tadi itu menyebutkan 10 hari yang terakhir umum, dari puasa yang ke-20 sampai puasa yang ke-30 atau 29. Tapi kalau hadis yang ini lebih khusus lagi, di 10 itu ada hari-hari yang lebih khusus, yaitu di 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir di Ramadan. Para ulama mengatakan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah malamnya. Bisa jadi di tahun 1445 Hijriah ini dia terjadi di malam 21. Di tahun yang lalu terjadi di malam 23.
Atau mungkin di tahun yang akan datang terjadi di malam yang ke-25. Artinya dia berpindah. Ya. Nah, maka kenapa Rasulullah tidak menyebutkan saja secara pasti satu hari tertentu, waktu tertentu? Jawabnya, manusia ini nanti keenakan. Manusia itu butuh dia punya kerja keras, butuh dia punya kesungguhan, butuh dia punya perhatian untuk dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka hikmah dari tidak disebutkan secara langsung adalah agar manusia setiap saat di waktu-waktu ini selalu mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang gampang dan mudah, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Tidak ada orang duduk-duduk santai-santai main setiap hari lalu tiba-tiba jadi ulama. Tidak ada. Kecuali itu kalangan para sufi yang dia bisa dapatkan dari cara mimpi. Ya. Begitu pula dalam hal-hal keduniaan, tidak ada orang tidur, bangun, makan, tidur lagi, bangun, makan, tiba-tiba jadi konglomerat. Itu enggak ada. Bisa ada, tapi itu hanya dalam hayalan. Ya. Kenapa? Karena semua itu butuh apa? Kerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersusah-susah payah, bersungguh-sungguh, berkorban di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan berikan dia hidayah, kami akan beri dia petunjuk, kami tuntun dia kepada jalan-jalan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu bukan ditunggu. Ya, hidayah itu bukan ditunggu. Atau antum cari di pasar, barangkali ada orang punya hidayah yang jatuh di situ kayak dompet orang jatuh. Bukan. Hidayah itu diupayakan untuk mendapatkannya. Dengan apa? Dengan bersusah payah menempuh jalan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menjelaskan kepada Anda jalan-jalan keselamatan. Ya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Lalu Anda diperintahkan untuk berjalan di jalan-jalan tersebut agar Allah memberikan Anda taufik. Lah kan masa iya antum ada duduk, orang sudah datang ngasih ini. Antum kalau jalan ke sini nih dapat nih uang, dapat nih harta karun, emas 1 kilogram misalnya. Tapi kalau antum datang ke sini ya cuma dapat durian 2 buah. Lalu antum sudah, saya tidak usah jalan, tidak usah tempuh kedua jalan itu. Saya duduk aja, nanti emas itu datang. Tidak mungkin. Ya. Tapi Anda perlu berusaha. Anda perlu berusaha untuk mendapatkan hidayah itu, untuk mendapatkan keberuntungan itu, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda taufik. Maka dari situlah banyak amalan yang di sana ada keutamaan yang sangat tinggi, itu Allah rahasiakan waktunya tepat kapan. Seperti apa? Seperti dalam waktu-waktu ketika Allah mengabulkan doa seseorang. Anda berdoa Allah beri, Anda minta apa saja Allah beri. Masa iya Allah langsung tentukan kepada Anda ini detik ini, jam ini. Ya Anda keenakan. Tapi Allah sebutkan secara umum saja supaya Anda maksimalkan waktu itu untuk meminta. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Anda minta. Seperti makbul antara adzan dan qamat. Kapan waktunya? Kapan detiknya? Tidak ada. Sepanjang mulai dari selesai adzan sampai qamat, gunakan waktu itu untuk berdoa sebisa-bisanya. Ya. Seperti ketika selesai sholat asar, kapan waktu tepatnya sampai tenggelam matahari? Tidak ada di situ. Berdoa sebisa-bisanya mulai dari selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Agar apa? Doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitu pula pada malam Lailatul Qadar ini. Ada keutamaan yang besar padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktunya itu di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir, maka silahkan mencarinya di sana. Kalau ada yang mengatakan, "Ya Ustaz, apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seseorang harus berada di masjid dan seseorang harus berada dalam keadaan suci?" Misalnya seorang wanita yang dia lagi haid atau lagi nifas, apakah dia tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya bisa. Mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak mesti harus di masjid.
Tetapi ketika Anda di masjid, maka di situ ada keutamaan-keutamaan lain yang Anda dapati. Iya, Anda melakukan amalan-amalan sunnah. Iya, Anda beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi kalau di luar daripada masjid juga bisa seseorang mendapatkannya malam Lailatul Qadar itu. Nah, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membangunkan keluarganya di malam 10 hari yang terakhir itu untuk apa? Beribadah kepada Allah. Sampai-sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku dapati malam itu? Ya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku baca?" Kata Rasulullah, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya, itu di mana Aisyah? Bukan di masjid. Di rumah, di kamar tidurnya. Ya. Nah, dan apa? Dan tidak mesti seseorang itu berada dalam keadaan suci seperti seorang wanita, misalnya dia haid atau dia nifas. Bisakah dia menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan untuk mendapatkan keutamaannya dan mencari Lailatul Qadar misalnya? Bisa, itu bisa. Dengan cara apa? Memang dia tidak beriktikaf. Karena iktikaf itu syaratnya harus suci dari haid ataupun nifas. Tapi dia di rumah. Dia bisa di rumah baca Quran, dia bisa zikir, ya. Dia bisa berdoa kepada Allah di 10 malam terakhir daripada Ramadan itu. Sebisa-bisanya. Ya, dengan penuh kesungguhan dan semangat dia lakukan itu untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahutsu ala qiyamiha wa yuraghibu fih. Kata Syekh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi dan membangkitkan semangat untuk melakukan sholat pada malam itu. Lakukan sholat pada malam Lailatul Qadar itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat pada malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Syekh, wala yakunul i'tikafu illa fi masjidin, dan tidak boleh beriktikaf kecuali di masjid, liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian bermubasyarah dengan mereka, dengan istri-istri kalian, yaitu jangan menggauli istri-istri kalian wa antum aqifuna fil masjid, sementara kalian itu sedang beriktikaf di masjid. Jadi di situ aqifuna, kalian beriktikaf fil masjid, di masjid. Maka dari sinilah para ulama mengatakan iktikaf itu harus di masjid. Wali annahu mu'takafu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Syekh, karena masjid itu adalah tempat itikafnya Nabi. Nabi tidak pernah itikaf di mana-mana, kecuali Nabi itu itikaf di masjid. Maka tidak boleh itikaf selain di masjid, kecuali, tidak ada kecuali. Kecuali apa? Ya kecuali orang yang menyimpang. Itikafnya di mana? Ya di kuburan. Ya. Ada orang itikaf di kuburan, duduk di sana menahan diri berjam-jam bawa bekal, ya. Duduk di kuburan yang dianggap keramah, ya, untuk meminta keberkahan darinya dan seterusnya. Nah, ini batil. Tapi i'tikaf itu yang masyru' disyariatkan adalah di masjid. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh kecuali di 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, di lain daripada 3 ini tidak boleh. Ada yang mengatakan demikian. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh melakukan i'tikaf kecuali di masjid jami', masjid raya. Ya. Mafhum ya? Baik.
Ada yang mengatakan secara umum boleh beriktikaf di mana saja selama dia itu masjid. Baik masjid itu ditegakkan di sana sholat 5 waktu atau tidak ditegakkan di sana sholat 5 waktu. Masjid itu dilakukan di situ sholat Jumat atau tidak dilakukan di situ sholat Jumat. Mafhum ya? Apakah masjid itu masjid di kampung, masjid di komplek, atau masjid jame, ya, dan seterusnya. Yang tidak boleh itu adalah rumah yang dijadikan sebagai tempat sholat. Ada rumah, ada orang punya tempat sholat di rumahnya, secara bahasa juga itu masjid, ya. Lalu dia iktikaf di situ, itu tidak boleh. Walaupun secara bahasa itu bisa bermakna masjid juga. Mafhum ya ikhwan? Taib. Ala kulli hal, dari pendapat-pendapat para ulama ini setelah ana mengkajinya, menelusuri, ya, membahasnya satu demi satu dengan nas-nas yang ada, maka yang paling dekat kepada nas yang ana yakini bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di mana saja selama itu adalah masjid. Selama itu adalah masjid. Walaupun di situ tidak ditegakkan sholat 5 waktu. Ya. Namun ini tidak dianjurkan bagi lelaki yang berpendapat bahwa sholat 5 waktu secara berjamaah itu wajib. Kenapa? Karena kalau dia iktikaf di situ, dia keluar bolak-balik ke masjid lain untuk melakukan sholat 5 waktu, dan ini tidak baik bagi dia. Kenapa? Karena iktikaf itu diantara syarat-syaratnya tidak boleh banyak keluar dari masjid, kecuali untuk kepentingan yang sangat darurah. Ya ikhwan, nanti kita sebutkan apa-apa yang membolehkan dan apa-apa yang tidak membolehkan. Sebab itu hukum asalnya boleh. Sebab itu bagi wanita yang tidak berkewajiban untuk melakukan sholat berjamaah, dia boleh iktikaf di masjid yang tidak ditegakkan di situ sholat 5 waktu. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Karena dia tidak berkewajiban untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, hanya saja yang dianjurkan adalah bagi lelaki dia beriktikaf di masjid yang ditegakkan di situ sholat 5 waktu dan ditegakkan di situ sholat Jumu'ah. Supaya apa? Supaya ketika hari Jumat dia tidak keluar dari tempat iktikafnya pergi sholat Jumat di masjid yang lain. Kenapa? Karena di masjid di situ ditegakkan sholat Jumat. Ini anjuran, bukan syarat. Mafhum ya kawan? Ini apa? Anjuran, bukan syarat. Meskipun ada pendapat lain yang kita singgung tadi telah mengatakan ini syarat, yaitu mereka katakan bahwa apa? Harus di masjid jami. Berarti kalau bukan di masjid jami yang tidak ditegakkan sholat Jumat, tidak sah iktikafnya, karena itu termasuk syarat. Mafhum ya? Paham ya ikhwan? Tapi yang kita yakini ini anjuran dan dia bukan syarat. Paham ya? Taib. Kemudian kata Syekh, wa yustahabbu lil mu'takif ay yashghala nafsahu bi ta'atillah kas salati wal qiraah wat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wal istighfar was salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'ai wa mudhakaratil ilmi wa nahwi dzalik. Dan dianjurkan, kalau ditanyakan Ustaz, orang iktikaf itu dia ngapain saja? Ya, di masjid itu ngapain saja dia di masjid? Maka jawabannya kata Syekh di sini, yustahabbu lil mu'takif, dianjurkan bagi orang yang beriktikaf ayyashghala nafsahu bi ta'atillah, agar dia menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang bersifat infiradiyah, ketaatan yang bersifat pribadi. Paham ya ikhwan? Apa? Seperti apa? Kas-salah, seperti salat-salat sunnah dia lakukan. Wal qiraah, baca Al-Quran. Tasbih, tahmid, ucapkan subhanallah, alhamdulillah. Tahlil, ucapkan la ilaha illallah. Takbir, ucapkan Allahu akbar. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalati ala nabi, salawat kepada nabi, ya. Nah, ini dia lakukan sebanyak-banyaknya. Wad doa, termasuk berdoa. Wa mudhakaratil ilmi, dia belajar di situ, ya, membahas ilmu di situ. Wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Jadi benar-benar orang yang beriktikaf itu dia putuskan dirinya dari kesibukan-kesibukan dunia. Ya, sehingga kewajiban-kewajiban yang bersifat kifayah pun dia tidak dianjurkan untuk lakukan. Misalnya
Kewajiban kifayah itu apa? Dalam tanda kutip ya, seperti apa? Mengurus jenazah, bertakziah kepada orang sakit, ya. Nah, ini semua tidak dianjurkan bagi dia. Kenapa? Karena nanti dia keluar dari tempat i'tikafnya. Kalau dia keluar dari tempat i'tikafnya, maka batallah apa? I'tikafnya tersebut. Jadi itu fardu kifayah, mengurus jenazah itu fardu kifayah. Maka tidak dianjurkan bagi orang yang sedang beriktikaf untuk keluar melakukannya. Mafhum ya ikhwan? Termasuk menjenguk orang sakit, tidak dianjurkan bagi dia untuk pergi menjenguknya dan seterusnya. Tapi dia benar-benar sibuk dengan amalan yang bersifat pribadi. Ya, memang dia putuskan dirinya, putuskan hubungannya dengan hal-hal yang bersifat keduniaan untuk memfokuskan dirinya bagaimana dia beribadah, melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Wa yukrahu lahu ay yashghala nafsahu bima la ya'nihi min qaulin aw amalin. Dan tidak disukai bagi dia, bagi orang yang i'tikaf itu untuk sibuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna, baik berupa ucapan, perbuatan, ya, ngobrol-ngobrol urusan-urusan dunia yang tidak penting, yang itu tidak dianjurkan, tidak disukai bagi dia, ya. Nah, untuk melakukan hal itu. Kemudian kama yukrahu lahul imsaku anil kalam dhannan minhu anna dzalika mimma yuqarribu ila Allah. Sebagaimana tidak disukai bagi dia juga, bagi orang yang i'tikaf itu untuk diam selamanya di dalam masjid dengan anggapan suatu keyakinan bahwa diam itu ibadah. Begitu. Ya, enggak usah ngomong, diam aja karena diam ini pahalanya besar, dapat ibadah di sini. Lalu dia diam terus, itu enggak bagus juga. Itu tidak disukai bagi dia. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Nah. Kemudian kata Syekh, wa yubahu lahu al-khuruju min mu'takifihi lil hajati allati la budda minha. Kama yubahu lahu tarjilu sya'rihi wa halqu ra'sihi wa taqlimu adfarihi wa tandifu badanihi. Yani, dan dibolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk keluar dari tempat iktikafnya untuk suatu keperluan yang mendesak. Suatu keperluan yang mendesak. Jadi misalnya ada keperluan yang sangat mendesak sekali bagi dia, yang harus dia keluar, maka boleh dia keluar. Faham ya ikhwan? Nah, sebagaimana boleh bagi dia juga untuk apa? Sisir rambut. Orang iktikaf tidak boleh sisir rambut, boleh. Ya. Kemudian juga boleh bercukur. Bercukur dengan cara dia keluarkan kepalanya dari tempat iktikafnya atau dari masjidnya lewat jendela atau apa untuk mencukur rambutnya. Boleh. Kemudian dia seperti taklimu al-farih, dia potong kuku, tandifu badani, dia mandi, kalau mandi, itu semuanya boleh bagi orang yang beriktikaf, ya. Naam. Wa yabtulul i'tikafu bil khuruji li ghairi hajatin wa bil wat'i. Jadi kalau ditanyakan kalau begitu i'tikaf seseorang itu bisa batal apa tidak, Ustaz? Bisa batal. Batal dengan cara apa? I'tikaf seseorang itu batal dengan cara dia keluar tanpa ada hajat yang mendesak dari tempat i'tikafnya atau dari masjidnya, dan dia batal dengan cara biwat'i, dia melakukan hubungan suami istri. Maka i'tikaf orang ini batal. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan i'tikaf yang secara singkat yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, naam. Kalau ditanyakan, Ustadz, bolehkah seorang dia bikin kemah-kemah kecil di dalam masjid untuk tempat i'tikaf? Maka yang demikian boleh, selama tidak mengganggu sholat berjamaah, ya. Jadi dia boleh buat di sudut-sudut, bagian-bagian belakang untuk tempat dia masuk di situ. Kapan seseorang dia masuk di tempat i'tikafnya? Dia masuk di tempat i'tikafnya itu adalah ketika selesai sholat subuh. Dia datang untuk sholat subuh, bawa perlengkapannya, begitu selesai sholat subuh sudah langsung dia masuk di tempat i'tikafnya. Kalau dia punya tenda-tenda, punya kemah-kemah kecil, ya dia masuk di situ. Kalau tidak, misalnya ada satu tempat di sudut masjid yang dia jadikan, ya boleh saja dia jadikan untuk i'tikaf, ya dia datang ke situ dan dia lakukan amalan-amalan sampai waktu dia keluar. Kapan dia keluar dari tempat i'tikafnya atau dia tinggalkan masjid atau dianggap i'tikafnya sudah selesai, maka i'tikafnya sudah selesai itu adalah dengan apa? Dengan
pagi hari sholat Id, setelah selesai sholat subuh di hari Id. Ya, selesai sholat subuh di hari Id maka berakhirlah masa untuk apa? I'tikaf. Ya, nah, mafhum ya ikhwan. Taib. Kalau ditanyakan apakah seseorang wajib untuk menyempurnakan i'tikafnya atau dia boleh membatalkan i'tikafnya di pertengahan, maka jawabannya kalau seandainya i'tikaf itu adalah i'tikaf sunnah seperti i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu sunnah hukumnya, dia boleh batalkan kapan saja bila memang ada hajat yang mendesak untuk dia membatalkannya. Ya. Nah, tapi kalau seandainya i'tikaf itu adalah i'tikaf wajib seperti menunaikan nazar, maka dia tidak boleh membatalkannya sampai dia menyelesaikan i'tikafnya tersebut. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ila huna ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum naktafi bi hadzal dars. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Anda ada pertanyaan ya? Kita cukupkan, kita mau lanjutkan dengan salat witir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.